Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Guru Bergerak. Terima kasih adik-adik dan rekan-rekan sudah menonton video yang sudah saya upload sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa sebelum nonton like, komen, dan subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kuliah di Universitas Pertahanan. Nah, ini adalah salah satu universitas milik pemerintah ya. Jadi dia ada nuansa militer-militernya gitu, tapi nuansa akademisnya juga nggak hilang. Dan sedikit info bahwasanya kalau kalian kuliah di sini itu dibiayai full, dari makan, dikasih 3 kali sehari maksud saya. Lalu dikasih asrama dan dikasih fasilitas kendaraan antar jemput tuh dari asrama ke kampusnya. Luar biasa nggak? Luar biasa. Mari kita lihat apa saja persyaratannya, apa saja, bagaimana cara mendaftarnya. Yuk simak video ini sampai selesai ya. Oke? Oke dong, masa nggak oke? Ini dia. Ini saya baca dari kampus.com terkait informasi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini dia buktinya. Ini adalah informasi sekilas ya. Biaya kuliah di Universitas Pertahanan baik untuk S1, S2, dan S3 adalah gratis alias full beasiswa. Nah, uniknya di sini, walaupun ini adalah kampus milik pemerintah dan ikatan dinas, cuman dia bebas gitu loh. Jadi ketika kalian lulus tidak ada harus berdinas di mana atau langsung jadi PNS, enggak. Jadi kalian dikasih kesempatan untuk kuliah, untuk bekerja dimanapun kalian mau, untuk mengembangkan diri kalian. Tapi harus tetap mengingat bahwasanya kalian adalah kader bangsa yang sewaktu-waktu dibutuhkan negara itu harus siap mengabdi gitu. Jadi semangat patriotismenya tinggi ya enggak? Iya dong. Nah, sekarang kita lihat jadwalnya dulu. Nah, ini adalah jadwal. Ini dari website resminya penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pertahanan ya. Jadi websitenya, alamatnya yaitu penerimaan.aidu.ac.id. Nanti bisa adik-adik akses sendiri ya. Nah, jadwalnya di sini ada 15 jadwal ya. Yang perlu kita tahu, yang pertama adalah pendaftaran online dimulai dari 14 Februari sampai 14 Maret tuh. Masih ada waktu sangat panjang banget. Nah, ayo segera adik-adik segera siapkan nih syarat-syaratnya, nanti kita bahas bersama-sama syaratnya apa aja. Yang kedua adalah pengumuman tes TPS, TPA, dan TOEFL tanggal 23 Maret. Selanjutnya adalah tryout TPS, TPA, dan TOEFL 29 Maret. Dan selanjutnya adalah tes TPS, TPA. Jadi ada tryoutnya. Jadi dari Unhannya menyediakan tryoutnya. Luar biasa nggak tuh? Sekarang kampus mana yang mengadakan tryout begini nih? Ya nggak? Ya ada, cuman kan nggak terjadwal secara resmi di websitenya gitu. Yang mengadakan biasanya kan pihak luar. Cuma ini langsung dari website dari Unhannya. Nah, ada tes TOEFL, pengumuman tes psikologi tanggal 6 April, tryout tes psikologi. Nah, jadi adik-adik bisa mengira-ngira kalau ada tryoutnya gini lebih mudah nih. Jadi adik-adik bisa memetakan kira-kira yang dimau oleh Unhan ini kayak mana karakteristiknya, lebih bisa kebaca gitu ya. Lalu tes psikologinya, lalu pengumuman tes psikologinya tanggal 22 April ya. Kedatangan peserta didik ke Unhan tanggal 1 Juni. Tes MI tertulis, tes Rikes, Keswa, wawancara akademik, dan MI, dan pengumuman kelulusan. Nah, ini bisa adik-adik pahami di sini ya. Selanjutnya adalah kita berbicara jadwal nih. Kira-kira kita bagaimana sih cara daftarnya, Pak? Nah, coba kita pelajari bersama-sama. Kita lihat di sini petunjuk pendaftarannya gimana. Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat. Wah, ternyata agak loading sedikit ya adik-adik. Nah, ini dia petunjuknya. Nah, ada berapa petunjuk? Ada 5 petunjuk. Yang pertama adalah calon mahasiswa wajib melakukan pendaftaran online dengan cara sebagai berikut. Nah, calon mahasiswa membuat akun pendaftaran dan melakukan verifikasi melalui link yang terkirim di email. Yang kedua, mengisi data yang dibutuhkan dengan lengkap dan benar seperti data diri, foto, data orang tua, sekolah asal, dan nilai untuk masing-masing semester beserta scan rapor. Nah, jadi adik-adik harus mempersiapkan ini nih. Biasanya kalau semester ini
rapor yang di scan ini biasanya dari semester 1 sampai semester 5 adik-adik. Biasanya 5 semester itu syaratnya. Nah, yang ketiga yang C adalah calon mahasiswa mengunggah syarat administrasi sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa administrasi. Yang pertama adalah KTP, kartu keluarga, BPJS, NPWP. Nah, NPWP ini bagi adik-adik yang belum berusia 17 tahun atau belum memiliki KTP boleh memakai NPWP orang tua ya, adik-adik ya. Seperti itu. Foto seluruh badan dari depan, foto seluruh badan dari samping, kanan dan kiri, surat izin orang tua, ijazah atau surat keterangan siswa kelas 12 bagi yang lulus tahun berjalan ya. Hasil tes EQ, foto berwarna memakai seragam SMA, seluruh badan tampak depan dan samping. Nah, ini perlu disiapkan juga. Selanjutnya adalah ini calon mahasiswa wajib mengikuti rangkaian tes sesuai jadwal yang saya paparkan di depan tadi. Silakan nanti diakses kembali untuk adik-adik ya. Lalu calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan langsung diasramakan nih. Langsung asrama tuh. Nah, begitu. Yang keempat, calon mahasiswa yang wajib memahami semua pengumuman di website penerimaan. Jadi adik-adik harus memahami secara seksama apa yang diminta kampus, langsung adik-adik lakukan. Gitu lah kira-kira. Ya kan? Yang kelima, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengirim persyaratan administrasi, dimasukkan ke dalam stop map plastik yang berisi sebagai berikut. Nah, ini berkas hardnya. Nah, ini bisa adik-adik pelajari. Nah, di sini ada fotokopi, ya kan, semester 5 kan dijelaskan oleh sekolah, ijazah SMA, fotokopi kartu NISN ya. Lalu surat keterangan kesehatan, bebas narkoba dan lain sebagainya, ini bisa mencari rumah sakit, SKCK juga iya. Pas foto berpakaian jas hitam berdasi berukuran 4x6 berwarna latar belakang warna putih sebanyak 4 lembar. Lalu bagi calon mahasiswa yang diterima bersedia mendatangani surat perjanjian penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Nah, ini bisa adik-adik ikuti, bisa adik-adik pelajari ya gitu ya. Lalu kita sekarang beralih kepada syaratnya. Syaratnya apa aja sih kira-kira? Nah, setelah jadwal kita tahu daftarnya, kira-kira syaratnya apa aja. Jadi kan ini kan syarat ketika sudah diterima adik-adik itu. Yang perlu diunggah gitu ya. Nah, kira-kira syarat yang harus kita penuhi dalam diri kita sendiri itu apa sebenarnya? Yang harus kita siapin apa tuh? Nah, ini kita perlu tahu juga nih adik-adik. Ini kan berkasnya bisa dipenuhi di rumah yang tadi ya. Kalau ini kan ini harus kita penuhi dengan diri kita sendiri. Nah, ini syarat umumnya. Adik-adik semua ada 17 syarat. Yang pertama harus WNI, sehat jasmani rohani, tidak buta warna. Nah, ini nanti mungkin adik-adik untuk membuktikan ketidakbutawarna itu periksa di rumah sakit, bisa tes buta warna bisa kok. Biasanya tersedia di rumah sakit besar di daerah masing-masing ya. Berijazah SMA setingkat jurusan IPA dan SMK setingkat jurusan prodi yang dioperasionalkan dan lulusan tahun 2021 atau 2022. Oh, harus IPA ya adik-adik ya ternyata ya. Tidak pernah tinggal kelas. Nah, kira-kira ada yang tinggal kelas enggak? Kalau tinggal kelas tidak diperkenankan mendaftar ya. Harus kayaknya sih enggak ada sih yang tinggal kelas ya. Gitu. Ini bisa dipelajari. Lalu memiliki tes IQ minimal 120. Wow. Melampirkan bukti nilai hasil tesnya. Wah, ini lumayan besar adik-adik ini. Nah, jadi harus dipersiapkan juga nih tes IQ-nya ya. Usia maksimal 20 tahun. Nah, memiliki tinggi badan minimal laki-laki 160 cm dan perempuan 155 cm serta berat badan proporsional. Jadi harus ideal imbang antara tinggi badan dan berat badannya harus seimbang. Lulus seleksi administrasi kesehatan jiwa, pemeriksaan psikologi, mental ideologi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan RI. Nah, jadi ini silakan dipelajari, bisa nih di internet ya. Kita bisa melihat bagaimana testimoni para alumni mungkin yang sudah lulus ya. Mampu memproses komputer, saya kira di zaman milenial ini semua bisalah melakukan komputer, mengoperasikan komputer ya. Bersedia ditempatkan di mana saja sebagai komponen cadangan dan kader intelektual bela negara apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan. Nah, ini yang saya bilang, kita harus menjadi kader bangsa. Jadi kalau bangsa memerlukan, adik-adik harus berangkat. Gitu. Semangat demi membela negeri kita tercinta ini. Jailah, ya kan.
Harusnya seperti itu, harus siap menjadi kader negara kita. Selanjutnya adalah bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak belajar dan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan bila mengundurkan diri. Nah, jadi adik-adik semua nggak boleh mengundurkan diri. Kalau sudah memantapkan masuk sini ya harus konsisten gitu ya. Persetujuan orang tua dan sanggup mematuhi peraturan Universitas Pertahanan RI, daftar konversi nilai dan ijazah yang dilegalisir oleh Kemendikbud untuk sekolah SMA tingkat luar negeri atau dinas pendidikan setempat bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMA SMK setingkat yang berasal dari SMA SMK setingkat berlatar belakang international school di dalam negeri. Nah, jadi ini harus dilegalisir oleh pihak SMA atau MA terkait ya, SMK juga ya. Bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan. Nah, ini juga syarat wajib. Jadi pikirkanlah masa depanmu dulu ya. Jadi ketika nanti sudah selesai kuliah, boleh nanti jangan sampai tergoda dengan hawa-hawa duniawi seperti ini, karena ini sangat berbahaya ya adik-adik sekalian ya. Jadi ya semoga Allah menjauhkan adik-adik dari berlaku seperti ini. Selanjutnya adalah nomor 16, tidak sedang menerima beasiswa lain. Nah, jadi misalkan dan tidak akan menerima beasiswa lain. Nah, jadi pokoknya adik-adik tinggal fokus saja kuliah di Unhan ini. Insya Allah akan terpenuhi semua kebutuhan adik-adik, dari makan, dari minum, tempat tinggal, ya, semua fasilitas lengkap di Universitas Pertahanan, bahkan antar jemput dari asrama ke kampus. Wah, luar biasa sekali. Jadi tinggal adik-adik semangat dalam mengikuti pendidikan sehari-hari ya. Program studi pilihan yang dipilih oleh calon peserta didik apabila tidak terpenuhi maka wajib menerima program studi yang pilihan yang ditentukan oleh Unhan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita juga selain kalau memang Unhan memerlukan seorang tenaga ahli misalkan di bidang kedokteran, misalkan adik-adik nggak pengen kedokteran ya harus mengikuti keputusan Unhannya. Memang itu yang sedang dibutuhkan misalkan ini ya adik-adik ya. Nah, ini adalah persyaratan khususnya. Kalau adik-adik memilih program studi kedokteran, nah nilai rapornya semester 5 untuk biologi dan matematika minimal 90. Nah, ini ya. Untuk program studi farmasi nilai rapor semester 5 untuk biologi, kimia dan matematika minimal 90. Untuk MTK nilai rapor semester 5 untuk matematika dan fisika minimal 90. Untuk program studi kimia nilai rapor semester 5 untuk kimia dan matematika 90. Nah, adik-adik bisa mengamati nih di sini nih. Ternyata ada syarat khusus bagi jurusan-jurusan tertentu nih. Nah, jadi adik-adik harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, ini untuk adik-adik kelas 11, kelas 10 juga harus mengetahui jika adik-adik ingin menjadi mahasiswa di Universitas Pertahanan. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi harus dipersiapkan dengan matang-matang. Nah, coba nanti saya ingin menuju ke beranda ya adik-adik. Di sini kita bisa lihat. Nah, nih cara buat akunnya di sini, tinggal klik buat akun ya. Klik, nanti akan muncul nama dan data diri kita lah kalau tidak salah. Nah, ini nama lengkap, NIK, email, password dan konfirmasi. Nanti di dalam adik-adik akan diminta untuk mengisi semua keperluan pemberkasan atau identitas adik-adik secara lengkap gitu ya. Saya sudah mendaftarkan siswa saya, sekarang sedang proses nih. Nah, kebetulan dia adalah seorang paskibra. Nah, jadi ya semoga, mohon doanya semoga anak tersebut bisa diterima gitu ya adik-adik ya. Ya semoga juga adik-adik yang menonton video ini saya doakan bisa diterima di Unhan. Amin gitu ya. Jadi saya kira cukup informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten ya insya Allah bermanfaat ini gitu ya. Next konten saya akan membuat tentang bagaimana cara masuk UI tanpa tes. Nah, di luar jalur SNMPTN. Nah, nanti tunggu saja akan saya upload ya. Saya kira cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.